Cerita kita dan pajak. Selamat datang di episode perdana Cakap. Cerita kita dan pajak. Obrolan santai dari Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara. Nah, di sini kita bakal bahas seputar pajak dengan ringan namun tidak bikin pusing juga. Nah, ya. itu dia. Nah, di episode pertama ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting untuk para pelaku usaha dan juga pengusaha, yaitu question and answer tentang e-faktur gitu. Dan di sini kita nggak bahas sendirian karena kita sudah hadir bersama dengan kita dua narasumber kita yang keren banget. Halo, Mbak. Halo Mas Agus. Halo, Mbak. Dan halo Mas Didi. Halo, Mbak Mira. Sudah siap Mas? Kita akan berbagi sharing ilmu dan pengalaman soal e-faktur. Siap. Oke, siap. Oh, iya. Siap? Oke, kita langsung lanjut aja. Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah apakah kebijakan dalam KEP 54-PJ-2025 ini berlaku untuk pembuatan atau pengkreditan faktur pajak masukan atau hanya faktur pajak keluaran, Mas? Boleh. Siapa yang ngajak? Kok lirik-lirikan? Siapa yang jawab? Ada lirik-lirikan? Siapa ya? Boleh, silakan. Dari siapa dulu? Boleh saya dulu. Ya, Boleh, boleh. silakan Mas Gus. Saya. Mas Didi. Silakan Mas Didi. Gimana Mas? Jadi Didi? kita berbicara tentang keputusan Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi emang beberapa saat yang lalu muncul nih Kep Dirjen nomor 54 ya PJ 2025. Iya. Terkait dengan diberlakukan lagi penggunaan e-faktur terhadap pengusaha kena pajak. Iya. E-faktur desktop di sini ya. Karena selama ini kan per 1 Januari kita tahunya Cortex ya. Betul. Nah, e-faktur menggunakan Cortex, kemudian ternyata untuk memudahkan pengusaha kena pajak dalam pelaporan faktur pajaknya, maka dikeluarkanlah kebijakan untuk dipergunakan kembali aplikasi e-faktur klien desktop. Nah, ini hanya untuk pembuatan faktur pajak keluaran. Oke. Oh, hanya faktur pajak keluaran ya, Mas ya. Gitu kan Mas Agus ya? Iya, benar sekali. Jadi kan pertanyaannya tadi apakah itu berlaku untuk faktur pajak masukan atau faktur pajak keluaran? Ternyata hanya untuk faktur Faktur pajak pajak keluaran keluaran saja. Baik, seperti itu ya. Jadi untuk kebijakan KEP 54 PJ 2025 ini berlaku untuk pembuatan atau pengkreditan faktur pajak keluaran ya, hanya Betul. untuk faktur pajak keluaran. Nah, selanjutnya nih ada juga nih yang sering ditanyakan oleh kawan pajak ya. Terkait kebijakan sama nih, masih sama kebijakan yang tadi ya, Mas Didi dan Mas Agus. Ini bagaimana sih secara teknis dari dua aplikasi ini, e-faktur klien desktop dan juga Cortex digunakan? Iya. Gimana? Nah, tadi Siapa udah Mas ini? Didi. Udah Mas Didi gantian Mas Agus kali ini. Ya, jadi sebenarnya dengan adanya Cap ini ya, Mm-mm. sebenarnya sih memperjelas saja ada bagian ranahnya. Jadi penggunaan aplikasi atau klien desktop ya, aplikasi faktur desktop dan Cortex. Nah, kalau sebenarnya opsional sih Mbak ya, Iya. opsional, sifatnya sih opsional. Jadi untuk wajib pajak tadi misalkan pengusaha atau ya, pengusaha kena pajak, jadi bisa membuat faktur pajak keluaran bisa menggunakan desktop, aplikasi desktop, e-faktur atau menggunakan Cortex. Kita ada pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana sih secara teknis dua aplikasi e-faktur ini digunakan? Nah, ada e-faktur klien desktop dan Cortex. Bagaimana? Nah, tadi giliran Mas Didik, sekarang Mas Agus. Iya. Giliran Mas Agus. Ya baik, jadi sebenarnya ya Mbak di Cap ini ya menjelaskan bahwa sebenarnya ini ada sifatnya opsional. Oke, Jadi opsional. jadi wajib pajak atau pengusaha kena pajak ini bisa menggunakan faktur desktop atau juga bisa menggunakan Cortex gitu. Oke. Jadi Milih opsional. ya, bebas ya. Ya bebas mana Iya, misalkan iya. nih kira-kira kok kayaknya misalkan pada saat Cortex ini kan khawatir masih ada gangguan atau gimana, mungkin bisa pakai aplikasi desktopnya. Gitu. Mana yang nyaman aja. Mana yang nyaman ya. saja lah gitu kan. Berarti faktur desktop boleh, Cortex Oke, juga Cortex boleh. Ya. Kemudian yang kedua adalah data faktur pajak yang telah dibuat di faktur desktop Mm-mm. itu nanti akan dimigrasikan ke Cortex. Ya, Kan? berarti jangan khawatir ya Jangan Mas Agus khawatir, ya. Jadi betul. datanya tetap tersinkronisasi. Iya, seperti betul itu ya. sekali. Jadi boleh pakai e-faktur desktop atau Cortex sama-sama Sama saja. boleh.
senyamannya kawan pajak ya, mana yang lebih enak gitu ya. Nah, itu otomatis dia migrasinya otomatis ya kawan pajak ya. Migrasinya paling lambat berapa hari itu Mas? Ya itu dia mau bertanya-tanya teman-teman. Ya memang kan ya ini sebuah kayak model kayak dua aplikasi yang berbeda ya. Nah, Yang satu Cortex, satu client desktop. Ya. Dan memang paling lama itu adalah proses migrasinya adalah paling lama 2 hari ya. 2 hari. A+2 lah gitu kan Ya. ya. Sejak faktur pajak diterbitkan ke penjual gitu. Oke, berarti kawan pajak kalau misalnya datanya belum ada jangan khawatir dan jangan panik ya, karena proses migrasinya membutuhkan waktu ya maksimal 2 hari setelah penerbitan faktur. Seperti itu ya Mas Agus ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Masih sama ya, kita masih membahas kebijakan yang sama. Nah, ini juga ada pertanyaan. Apakah PKP perlu melakukan update aplikasi e-faktur client desktop? Jawabannya enggak perlu ya kawan pajak. Enggak perlu ya. Jadi emang e-faktur client desktop masih menggunakan e-faktur versi yang terakhir ya, versi 4.0 gitu ya. 4.0. Yang sempat sempat di-update per 11 Agustus kalau nggak salah. Oke, jadi 2024. tidak perlu ya. Jawabannya tidak perlu update lagi kawan pajak ya. Jadi yang pakai aplikasi e-faktur client desktop tidak perlu melakukan update karena aplikasi tersebut sudah update terbaru ya Mas Didik ya, 4.0. Seperti itu kawan pajak. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kelima. Apakah pelaporan SPT masa PPN dapat dilakukan melalui web e-faktur? Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Iya. Secara umum tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Jadi tadi kan misalnya di awal tadi sudah dijelaskan sama Mas Didi tadi ya. Jadi di CAP ini menjelaskan bahwa untuk pelaporan dan pembetulan, pembatalan segala macam itu dilakukan di Cortex. Jadi tidak lagi menggunakan web e-faktur. Ya begitu ya kawan pajak ya. Jadi tidak lagi menggunakan web e-faktur, tapi semuanya sekarang sudah dilakukan di aplikasi Cortex. Jadi yang perlu diingat kawan pajak, e-faktur client desktopnya hanya untuk penerbitan faktur pajak keluaran. Ya, itu ya kawan pajak ya, dicatat hanya untuk faktur pajak keluaran yang bisa dilakukan di aplikasi e-faktur client desktop. Sisanya dilakukan di aplikasi Cortex. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah upload faktur pajak masukan dapat dilakukan melalui e-faktur client desktop? Ya, ini kayaknya sama ya. Sama pertanyaan tadi ya. Tapi perlu diperjelas sepertinya ya Mas Didik ya. Jadi untuk saat ini proses retur gitu ya kawan pajak, pembatalan faktur pajak, pelaporan SPT masa PPN, kemudian upload faktur pajak masukan kan pre-populated langsung ya. Nah, itu hanya bisa lewat Cortex DJP. Ya. Jadi faktur client desktop hanya untuk faktur pajak keluaran saja. Seperti itu ya kawan pajak ya. Jadi yang bisa dilakukan di e-faktur client desktop hanyalah faktur pajak keluaran. Sisanya untuk retur, faktur pajak masukan itu tetap dilakukan di aplikasi Cortex seperti itu. Harap dicatat supaya tidak salah ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan. Nah Mas, bagaimana format dan penyesuaian digit nomor faktur Mas? Nah ini ya. Ini sering ditanyakan ya Mas ya? Ya, jadi nomor seri faktur pajak ya Mbak ya. Jadi di masa Januari 2025 ini ya nomor seri faktur pajak langsung tampil di aplikasi client desktop. Yang semulanya 16 digit yang tersedia di Cortex dalam 17 digit. Nanti ada penyesuaian gitu. Jadi beda 1 digit ya. Beda 1 digit kan gitu. Nah, nanti akan melakukan penambahan secara otomatis 1 digit pada nomor seri faktur pajaknya. Secara otomatis ya. Jadi tidak perlu kan pajak ini menyesuaikan, tidak perlu ya. Jadi otomatis by system. By system ya. Jadi nanti ada tuh di digit ke-5 itu angka 9 nanti akan angka 9. Iya, tapi kawan pajak jangan ngide ya. Ngide menambahkan angka 9 jangan. Karena nanti akan error seperti itu. Karena dia otomatis by system kawan pajaknya. Jadi penyesuaian digit nomor faktur sudah dilakukan otomatis by system. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah nomor seri faktur pajak yang diajukan tanggal 15 Februari 2025 bisa dipakai dari 1 Januari 2025, Mas? Nah ini. Jadi jawabannya tidak bisa juga ya kawan pajak ya. Jadi emang kalau terkait dengan keputusan ini kan berlakunya per Februari ya, per Februari 14 Februari. Nah,
Jadi untuk permintaan nomor seri faktur yang maka bisanya hanya setelah 14 Februari tersebut, 15 Februari 2025. Kemudian bagaimana kalau kawan pajak misalnya ingin membuat faktur pajak mundur gitu ya dengan e-faktur klien desktop? Nah itu tidak bisa, karena nomor seri faktur pajak itu sifatnya dia nggak bisa mundur. Berarti masih tetap aturan yang lama gitu masih pakai ya. aturan yang lama kawan pajak. Jadi kalau untuk faktur klien desktop hanya bisa dibuat apabila kawan pajak sudah memiliki nomor seri faktur pajaknya. Oke, jadi tidak bisa digunakan mundur ya, seperti itu ya Mas Didik ya. Jadi kalau udah 15 Februari ya bisanya dipakai setelahnya. Setelah meminta nomor seri setelah meminta nomor seri faktur pajak. Seperti itu kan pajaknya. Jadi untuk e-faktur klien desktop bisa dipakai nomor serinya setelah 15 Februari 2025 yang sudah pernah diminta ya nomor serinya. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah penggunaan nomor seri faktur pajak sesuai tanggal permintaan? Nah, sebenarnya kurang lebih sama tadi jawabannya ya. Jadi sebenarnya ya nomor seri faktur pajak itu hanya dapat digunakan setelah tanggal diterbitkannya surat permohonan nomor seri faktur pajak. Ya tadi misalkan pada saat misalkan kalau kita mintanya tanggal 15 Februari. Nah, faktur pajak yang dibuat hanya bisa minimal tanggal 15 Februari. Nggak bisa misalnya kita nerbitkan untuk tanggal 13 itu tidak bisa. Tidak bisa, tidak berlaku mundur berarti ya seperti itu ya Mas Agus ya. Oke, jadi tapi mungkin bisa kali ya kalau misalnya nih kawan pajak udah ada yang pernah minta nih. Oh iya. Mungkin. Oh iya, sebelumnya ya. Iseng-iseng pada saat mau menggunakan Kortex, nih saya minta nomor seri fakturnya lewat e-faktur klien desktop. Nah, itu mungkin masih bisa digunakan. Jadi kita lihat lagi kapan kawan pajak mengajukan permohonan permintaan nomor seri faktur pajaknya. Iya, yang penting kapan mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak seperti itu ya Mas Didik ya. Tapi kalau mintanya tanggal 15 Februari tidak bisa dipakai mundur. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Apakah pajak masukan dikreditkan melalui e-faktur klien desktop atau Kortex? Nah, ini tadi sudah dari awal tadi udah dijelaskan ya, dari disclaimer ya, Mas. Iya. Apakah mau dijelaskan lagi? Iya, bolehlah dijelaskan kembali. Jadi pembeli ini dapat melakukan pengkreditan waktu pajak masukan hanya melalui aplikasi Kortex DJP. Jadi kalau untuk e-faktur klien desktop hanya menerbitkan faktur pajak keluaran saja. Iya. Kami harapkan sudah jelas ya kawan pajak ya. Jadi sudah 3 kali saya. Sudah 3 kali. Sekali lagi dapat apa Mas? Dapat jelas. Sekali lagi dapat jelas. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimanakah pelaporan PPN Januari 2025? Nah. Ya secara umum ya tadi ya. Lapor nih ya. Iya, jadi kan saat di mana sudah mulai lapor ya Mbak ya. Nah tadi seperti di awal juga kita jelaskan ya Mas Didi ya Mbak Miranda ya bahwa untuk pelaporan SPT itu menggunakan Kortex. Ya, jadi ada tuh misalkan di modul surat pemberitahuan atau SPT, di menu SPT nanti pilih konsep SPT. Tinggal dipilih itu nanti jenis pajaknya, PPN. Untuk laporannya ada di Kortex. Jadi tidak bisa dilakukan di e-faktur klien desktop ya Mas ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Seperti itu ya kan pajak. Jadi untuk pelaporan SPT masa Januari 2025 tidak bisa dilakukan di e-faktur klien desktop, namun di aplikasi Kortex. Seperti itu. Dan itu semua otomasi Mas ya. Jadi terotomasi terisi konsep SPT-nya kawan pajak. Oke, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Agus di menu SPT ya Mas Agus ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika sertifikat elektronik sudah kadaluarsa atau akan segera kadaluarsa? Bagaimana Mas? Kalau sudah mau expired sertifikat elektroniknya ini atau untuk sampel? yang sertifikat elektronik e-faktur klien desktop ya. Jadi kalau misalnya e-faktur klien desktop ya kawan pajak. Nah, sertifikatnya mau daluarsa nih atau mungkin sudah kadaluarsa, maka silakan kawan pajak melakukan perpanjangan sertifikat elektronik atau ke kantor pajak ya seperti biasa, seperti cara yang biasa dilakukan di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi tidak ada perubahan tidak ada perubahan ya? Mengajukannya tetap lewat Enova gitu kan. Kemudian nanti KPP akan menyetujui permohonan perpanjangan sertifikat elektronik kawan pajak. Ya, seperti itu ya kawan pajak. Jadi tidak ada perubahan dalam pengajuan perpanjangan sertifikat elektronik. Kawan pajak tinggal datang ke kantor pajak, tapi sebelumnya melakukan pengajuan lewat aplikasi Innova untuk nanti dapat ditindaklanjuti di kantor pajak ya Mas ya. Betul sekali. Seperti itu kawan pajak, semoga mudah dipahami. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah sertifikat elektronik badan tetap berlaku jika menggunakan Kortex?
Ya, jadi apa ya? Kalau untuk dalam hal TKP ini memilih untuk membuat faktur pajak di menggunakan desktop ya, faktur desktop, maka sertifikat tersebut bisa langsung digunakan. Masih berlaku. Masih Ya? berlaku kan gitu, ya. masih berlaku. Namun kalau misalkan dia menggunakan Cortex itu sudah tidak berlaku lagi untuk sertifikat badannya kan gitu. Okay. Jadi ini hanya berlaku untuk apabila dia menerbitkan faktur pajak keluaran menggunakan faktur desktop. Ya. Nah, kalau pakai aplikasi Cortex gimana? Kalau pakai aplikasi Cortex bukan ya, badan kan? bukan serter badan, tetapi Okay. adalah serter dari siapa kuasa atau siapa PIC utama dari dari badannya tersebut kan. Nah, impersonating. Ya. Seperti itu kan pajak ya. Jadi kalau seandainya masih pakai e-faktur klien desktop, sertifikat tersebut masih berlaku. Namun jika menggunakan aplikasi Cortex, sertifikat itu berlakunya di siapa yang dikuasakan. Iya, betul. Atau PIC-nya siapa PIC-nya atau yang membuat faktur itu ya. Betul. Seperti itu kan pajak. Harap dicatat, semoga tidak lupa dan semoga mudah dipahami. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, sudah habis. Ternyata pertanyaan selanjutnya sudah habis ya Mas Agus dan Mas Diki ya. Ternyata obrolan kita santai, ringan, berbobot, atau kalau kata anak sekarang sih daging semua ya. Ya, begitulah kawan pajak episode perdana dari Cakap, cerita kita dan pajak, obrolan santai kita, semoga mudah dipahami dan kawan pajak mendapatkan ilmu baru mengenai perpajakan. Nah, buat kawan pajak, segala layanan kita tidak dipungut biaya alias gratis. Buat kawan pajak juga dapat menghubungi kita dalam layanan pesan WhatsApp di layanan WhatsApp 081150500250. Nah, nanti kawan pajak dapat menghubungi kita melalui layanan WhatsApp. Seperti itu kawan pajak, dan jangan lupa untuk terus dukung kami dalam zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Seperti itu kawan pajak, sampai ketemu lagi nanti di episode selanjutnya dari Cakap. Bye-bye. Bye. Cerita kita dan pajak.